Kalau iya benar, penyusunan kabinet dari Presiden Prabowo Subianto hari ini ialah akan bertambah sejumlah menurut berita-berita dan telusuran aku sih 41, maka ini jelas akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Let's talk about this. Pertama gini, konsekuensi dari negara hukum adalah maka apa-apa yang kemudian dijalankan sebagai bentuk daripada kebijakan pemerintah itu harus sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, maka maksimal jumlah dalam penyusunan kementerian sampai lanjut adalah 34. Maka kalau 40, 41 atau mungkin lebih dari 34 itu artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ngomongin soal kabinet adalah merupakan fokus yang cukup sangat-sangat penting dan menjadi prioritas dikarenakan apa? Karena ini menjadi kekuatan daripada presiden yang terpilih untuk kemudian dapat menjalankan dan melancarkan segala macam programnya yang termaktub dalam visi misinya di 4-5 tahun yang akan datang. Ada banyak pandangan-pandangan baik itu dari analisis politik, hukum, sampai kebijakan yang merespon terkait dengan penambahan kabinet dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 4-5 tahun ke depannya. Ada yang mengatakan penambahan ini adalah merupakan bentuk dengan alasan politis untuk kemudian mengakomodir kepentingan-kepentingan orang-orang atau partai-partai yang kemudian berusaha mati-matian untuk memenangkan beliau sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ada terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang perlu diakomodir sehingga perlu untuk menambahkan jumlah kementerian dalam penyusunan kabinet ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ini untuk mengakomodir lawan-lawan yang kalah agar kemudian dapat bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Seorang rakyat, sebagai seorang masyarakat sipil dan bukan siapa-siapa, kita cuma bisa berharap bahwa berapapun kabinet nanti yang mau dibentuk, mau 40, 41, 100, 200, 500, 1000, yang paling penting adalah karena ini jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, semoga direvisi dulu undang-undangnya biar nggak kayak kemarin adanya pelanggaran etik lah, hakim diberhentikan lah, kemudian ya, you know what I mean kan. Yang kedua adalah harus memperhatikan bagaimana kemudian hubungan nantinya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sebagai the agency model, karena berapapun banyak kabinet atau kementerian yang nantinya akan dibentuk, yang paling penting adalah bagaimana dalam proses pelaksanaan dan realisasinya yang bermuara pada kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat itu sendiri. Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, bangsakan kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah, kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengkomodir, berarti lebih politis kan. Prabowo sudah curhat ini. Mungkin merasa ditekan. Ada partai-partai yang menginginkan posisi menteri tertentu. Kemudian yang lain yang baru gabung pengen juga dapat jatah. Walaupun di publik pasti nggak akan bilang itu. Saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebagai capres dan cawapres terpilih yang sudah mendapatkan suara 58%, dan dari data Bapilu kali ini Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 75 sampai dengan 80%. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Lu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, masih. Pak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di kabinet mendatang. Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini. Saleh Daule yang tadi memimpin doa politik yang kreatif sekali itu. Kalau orang Medan bilang masuk itu barang.
pusing nih ya nyusun kabinet. Katanya sekarang pengen jadi 40 padahal batasannya 34. Ya aturannya dirubah. Kan kemarin juga begitu ya. Mudah saja, aturan ada untuk diubah. Aturan ada untuk dilanggar. Biar nggak dilanggar, aturannya yang diubah. Duh, Pak Wowo lagi pusing nih. Dari Lia ya. Nyusun kabinet sampai curhat ke Opung. Apalagi menyelesaikan masalah rakyat yang ratusan juta ini, Pak. Begitulah kalau pendukungnya cakar-cakaran ingin mendapatkan kursi yang terempuk. Nggak mudah kan? Jadi presiden itu berat. Oke, kita lihat videonya. Ini dari Tempo tampaknya ya. Nah, Presiden terpilih Prabowo mencurahkan isi hatinya soal penyusunan kabinet ke Opung. Mengeluh partai pendukungnya yang berebut Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Jadi yang kita tahu itu PAN dan Golkar ya, rebutan ya, memperebutkan Menteri ESDM. Partai-partai juga berebut kementerian yang basah. Buat apa basah? Ya tentu buat mengeruk uang pastinya. Kan begitu logikanya. Nanti Tempo akan memberikan kabar yang lebih lengkap ya di acaranya, biasanya apa ya, bocor alus gitu ya. Beberapa teman-teman di KIM koalisinya 02 itu cerita bahwa kementerian yang ada akan diperbanyak, Pramca. Dari 34 bisa menjadi 39 sampai 40 kementerian. Kenapa angka itu diperbanyak? Karena itu untuk mengakomodir partai-partai yang ada di KIM dan yang di luar KIM. Oke, ini artinya 34 menjadi 39 atau 40 ya? Betul. Ya. Ada pertambahan 5 sampai 6 kursi menteri. Begitu. Dan tujuannya untuk itu, mengakomodasi partai di luar KIM itu sendiri. Iya, betul. Dan itu juga sudah dipersiapkan dengan matang ya, Pram ya. Ada kajian-kajiannya, ada analisisnya segala macam. Nah, gimana caranya, Pram, untuk bisa memperbanyak kementerian itu ya? Karena kan di aturannya adalah cuma 34. Ya. Yang pertama yang dikaji adalah akan digugat di MK. Oke. Uji materi ya. Undang-undang kementerian lembaga ya. Betul, akan diuji ke MK. Nanti pasti MK putusannya adalah menyerahkan ke DPR begitu. Ya. Lalu yang kedua adalah langsung merevisi di DPR sendiri melalui Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah melalui Kepres atau Perpres. Tapi rasa-rasanya yang poin ketiga ini akan berat karena kan di eranya Jokowi masa dia mau memperbanyak kementeriannya begitu. Itu masih jadi pertimbangan mereka. Lalu bagaimana, apa yang paling memungkinkan pembahasan ini seperti itu adalah dengan cara yang nomor 2 itu, Pram. Revisi undang-undang ya. Revisi undang-undang. Tapi mereka wait and see nih. Kenapa? Karena di DPR itu kan masih ada PDIP. PDIP yang sangat keras terhadap Jokowi begitu dan 02. Makanya ada kepentingan lah dari Prabowo dan Gerindra untuk menggandeng PDIP begitu. Agar nanti proses-proses legislasi pembahasan undang-undang itu lancar di Badan Legislatif DPR gitu, Pram. Bagaimana ancaman bahayanya negara ini dibalik wacana kementerian gemuk alias gemoynya Prabowo. Karena kemarin mengusung gemoy ya akhirnya dibuat gemoy lah semua. Gemuk, kalau sudah gemuk hati-hati, obesitas. Itu jangan-jangan nanti harus ada yang diamputasi itu kalau sudah ada yang luka membesar. Wacana penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran ini dinilai syarat kepentingan politis dan hanya akan membebani kerugian negara. Beberapa waktu terakhir Prabowo selaku presiden terpilih disebut-sebut bakal menambah jumlah kementerian yang semula 34 jadi 40. Kabar tersebut tidak dibantah oleh Waketum Habibur Rahman. Ia menilai penambahan kementerian merupakan hal yang wajar lantaran Indonesia sebagai negara yang besar butuh bantuan dari banyak pihak. Tapi kalau terlalu besar, apapun yang terlalu kan tidak bagus ya. Jadi dari mana nanti ada penambahannya lagi? Penambahan 6 menteri. Dampaknya apa? Biaya yang membengkak. Belum nanti koordinasi makin rumit. Kan begitu. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak uang. Banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga bisa menjadi besar. Ia pun tidak membantah ihwal potensi bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan mendatang. Gibran menyebut salah satu kementerian yang sedang digagas yakni kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis. Jadi ada menteri khusus ya, luar biasa. Masih dibahas, masih digodok, tunggu aja. Oke, karena melibatkan anggaran yang besar
Terus nanti dana buat IKN gimana dong? Jangan-jangan ya batal ya karena buat makan siang gratis. Distribusinya juga tidak mudah, logistik juga tidak mudah, monitoring tidak mudah. Ini makanya harus menjadi atensi khusus. Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago menilai wacana penambahan kursi menteri ini sangat bernuansa politis. Ya, jangan ahli strategik ya. Wah, rakyat jelata aja macam kita-kita yang jadi obrolan di warung kopi ya sama kurang lebih begini. Lewat penambahan kursi menteri itu, Prabowo Gibran dinilai sedang mencoba menyiapkan imbalan terhadap pihak-pihak yang mendukung jalannya pemerintahan mereka. Termasuk kepada partai politik yang sebelumnya menjadi lawan. Siapa itu? Kalau dari 01, wacana yang kuatnya Nasdem dan PKB ya. Selain itu, Arifki memandang penambahan kementerian juga dilakukan untuk mengakomodasi orang-orang kepercayaan Jokowi.